Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Almira Clarissa, Puspita Wulandari Dwika, Anggi Cantika, Muhammad Faisal Ramadan, Raikana Kolbi, Muhammad Abdurrahman Bagusnata akan menjelaskan mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Saya, Puspita Wulandari Dwika, akan menjelaskan mengenai filosofi ekonomi dan keuangan syariah. Filosofi ekonomi syariah. Secara filosofis, ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari bingkai ibadah sebagai landasan dasar semua aktivitas hidup manusia. Islam memiliki aturan standar dalam perekonomian yang harus dipatuhi sebagaimana telah digariskan dalam hukum syariahnya. Antara lain, yang pertama, kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta, yang kedua, kepatuhan pada syarat hukum jual beli, yang ketiga, produksi dan konsumsi barang jasa yang halal, dan yang keempat, pelarangan praktek riba atau bunga, serta maisir atau spekulasi atau judi dalam mengelola keuangan. 3 prinsip dasar ekonomi Islam sebagai landasan. Yang pertama yaitu akidah, yang artinya mengisyaratkan manusia harus mengakui adanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, tidak terkecuali aktivitas ekonomi. Implikasinya adalah kepatuhan pada hukum Tuhan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu akhlak, yang artinya memberikan panduan bagi manusia melalui adab atau etika yang baik dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya sikap ketika dalam keadaan miskin atau kaya. Implikasinya manusia akan lebih peduli dengan manusia lain dan fokus pada pencapaian kebutuhan daripada keinginan. Yang ketiga yaitu syariah, merupakan aturan standar yang sifatnya wajib dipatuhi oleh manusia, seperti ketentuan Allah berupa kewajiban membayar zakat, tidak boleh mengambil riba dan maisir. Beberapa karakteristik mendasar dari filosofi konsep ekonomi syariah. Di antaranya yang pertama, dimensi dunia dan akhirat, yang artinya ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan salah satu faktor penting dalam konsep ekonomi Islam. Yang kedua, ruang lingkup individual dan kolektif, yang artinya kegiatan ibadah dan muamalah ada yang bersifat pribadi dan bersama-sama, termasuk aktivitas ekonomi. Baik anjuran moral maupun aturan syariat memiliki bentuk peruntukan yang berbeda bagi satu individu dan bagi sekelompok orang. Misalnya, ibadah sholat yang memiliki aturan yang berbeda ketika dilakukan sendiri dan ketika dilakukan berjamaah. Yang ketiga yaitu parameter material dan moral, yang artinya tolak ukur ekonomi dalam Islam tidak hanya dilihat dari pencapaian ekonomi secara material, tetapi juga dari akhlak yang merefleksikan tingkat moral perekonomian. Artinya, dalam perilaku ekonomi yang memuaskan atau membahagiakan, seorang manusia atau pelaku ekonomi bukan hanya materi atau barang dan jasa, tetapi juga berbuat baik bagi orang lain atau amal soleh. Selanjutnya, kepatuhan pada prinsip syariah. Kaidah fikih dalam muamalah menyebutkan bahwa semua aktivitas itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Artinya pada dasarnya semua aktivitas muamalah termasuk ekonomi syariah itu boleh, kecuali aktivitas yang memiliki dalil pelarangan. Oleh sebab itu, penting bagi pelaku ekonomi mengetahui apa-apa yang dilarang oleh syariat dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, sebab dilarangnya aktivitas ekonomi. Yang pertama yaitu haram secara zat atau lizatihi. Yang kedua, haram selain zat. Dan yang ketiga yaitu tidak sah. Skema kontrak yang dapat digunakan dalam operasional lembaga keuangan syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi keuangan di sektor keuangan adalah yang pertama yaitu kontrak investasi atau berbasis bagi hasil atau profit loss sharing. Skema yang bisa dilakukan, yang digunakan dalam mobilisasi dana atau funding dan penyaluran pembiayaan atau financing diantaranya. Yang pertama yaitu mudharabah,
yang artinya suatu kontrak bagi hasil antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha ekonomi, di mana ada pihak yang menjadi pemilik modal atau sahibul mal dan pihak yang mengelola modal dengan keahlian yang dimilikinya atau mudharib. Yang kedua yaitu musyarakah, yang artinya suatu kontrak bagi hasil atau profit loss sharing antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha ekonomi, di mana kedua pihak tersebut dapat berfungsi modal dan keahlian, dan keduanya aktif dalam pengelolaan usaha ekonomi bersama. Yang kedua yaitu kontrak titipan. Skema ini bisa digunakan dalam mobilisasi dana atau funding. Di antaranya yang pertama yaitu wadiah yad amanah, yang artinya suatu kontrak titipan di mana penerima titipan menjaga keutuhan barang titipan tersebut dan tidak menggunakan barang titipan tersebut. Yang kedua yaitu wadiah yad dhamanah, yang artinya suatu kontrak titipan di mana penerima titipan dapat menggunakan barang titipan tersebut dengan seizin pemilik dan wajib mengembalikan kepada pemilik setiap saat jika dititipkan. Yang ketiga yaitu kontrak jual beli. Skema ini bisa digunakan dalam penyaluran pembiayaan atau financing. Di antaranya yang pertama yaitu murabahah, yang artinya suatu transaksi jual beli di mana pemilik modal atau sahibul mal membeli barang atas permintaan penggunaan akhir yang kemudian dibeli secara cicil dengan harga yang telah disepakati setelah ditambahkan margin. Yang kedua yaitu ijarah, yang artinya suatu kontrak sewa-menyewa yang pada dasarnya merupakan akad jual beli manfaat dari barang tanpa ada perpindahan kepemilikan. Yang ketiga yaitu istisna, yang artinya suatu transaksi jual beli barang pesanan yang masih memerlukan proses pembuatan dengan spesifikasi tertentu di mana pembeli menerima barang terlebih dahulu dengan pembayaran sesuai kesepakatan tunai atau cicil. Yang keempat yaitu salam, yang artinya suatu transaksi jual beli di mana penjual memberikan barang pada pembeli pada masa yang akan datang dengan pembayaran penuh terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu rohan, yang artinya suatu transaksi yang menggunakan akad gadai. Jika penggadaian tidak mampu menembus barangnya dalam waktu tertentu, maka barang gadai tersebut menjadi milik penerima gadai atau penggadaian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adalah gambar dari siklus ekonomi dan peran sektor keuangan bagi perekonomian. Di dalam makroekonomi, peran uang terlihat dalam penjagaan keseimbangan ekonomi, di mana sistem ekonomi mendorong proses intermediasi keuangan melalui sektor keuangan. Di dalam perekonomian yang tertutup, uang yang dimiliki oleh sektor rumah tangga atau household akan digunakan untuk konsumsi barang dan jasa, atau yang dilambangkan dalam gambar yaitu C, serta disisihkan untuk ditabung, atau dilambangkan dalam gambar yaitu S, namun apabila intermediasi keuangan tidak terjadi atau berlangsung tidak sempurna, maka perekonomian akan menjadi tidak seimbang akibat uang yang mengalir ke sektor usaha atau perusahaan firm. Tidak sepenuhnya terjadi, terutama tabungan rumah tangga yang tidak tersalurkan secara sempurna menjadi investasi atau yang dilambangkan di gambar yaitu sebagai I. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan pula bahwa fungsi sektor keuangan dalam perekonomian pada dasarnya menjalankan fungsi intermediasi keuangan dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan dari sumber daya. Slide selanjutnya. Pelarangan riba dan masyir merupakan dua prinsip utama yang mempengaruhi bentuk aktivitas keuangan berdasarkan prinsip syariah. Pelarangan tersebut membuat wajah ekonomi dalam Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Implikasinya, aktivitas keuangan dalam Islam erat kaitannya dengan aktivitas atau investasi. Adapun definisi riba merujuk pada beberapa literatur. Secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama riba fad, yaitu riba yang muncul dari pertukaran barang karena berbeda jumlah, kualitas, dan waktu. Yang kedua yaitu riba nasi'ah, yaitu riba yang muncul dari pinjaman yang mensyaratkan tambahan pengembalian. Dan yang ketiga yaitu riba jahiliyah, yaitu riba yang muncul dari pinjaman yang mensyaratkan tambahan pengembalian jika lebih dari jatuh tempo. Implikasi dari kecenderungan dari riba dan masyir dalam siklus ekonomi adalah mengecilnya aktivitas produksi barang dan jasa dalam sektor real. Akibat terhambatnya dana yang seharusnya dapat memfasilitasi aktivitas
aktivitas produksi tersebut, uang lebih terkonsentrasi di sektor keuangan melalui daya tarik aktivitas keuangan berbasis bunga dan spekulasi. Di PPT itu adalah gambar implikasi dari zakat pada perekonomian. Peningkatan permintaan dari D0 ke D1 akan mendorong sisi penawaran dari S0 ke S1, yang pada akhirnya meningkatkan volume barang yang terjual. Tentu saja hal ini secara jangka pendek kenaikan permintaan akan meningkatkan harga dari P1 ke P2, namun peningkatan harga itu otomatis akan meningkatkan revenue produsen. Atau rumusnya total revenue sama dengan price dikali quantity. Jika diasumsikan bahwa informasi peningkatan harga ini diketahui semua pelaku pasar atau symmetric information. Nah, slide selanjutnya. Konsep moneter syariah. Sektor moneter adalah sektor yang berfungsi untuk mendukung aktivitas utama ekonomi, yaitu aktivitas ekonomi produktif atau aktivitas penciptaan atau transaksi barang dan jasa. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, prinsip syariah yang melarang praktik riba atau bunga dan masyir atau spekulasi mendorong sektor keuangan tidak menjadi sektor tersendiri yang sejajar dengan sektor real. Pengertian uang pada dasarnya berfungsi sebagai alat transaksi yang berguna sebagai refleksi dari nilai sebuah barang atau jasa. Uang merupakan alat tukar yang cukup praktis karena karakternya dapat dipecah-pecah berdasarkan nilai nominal yang melekat pada uang tersebut, memperlancar transaksi perekonomian. Dalam motivasi memegang uang, dalam Islam, motivasi seorang untuk memegang uang terbatas. Pada motivasi transaksi dan berjaga-jaga, itu pun untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya dalam transaksi itu contohnya untuk konsumsi kebutuhan dan investasi yang produktif. Berdasarkan pedoman akhlak dalam bertransaksi, dianjurkan tidak mengonsumsi barang yang mencerminkan gaya hidup bermewah-mewahan dan belanja sesuatu yang sia-sia. Motivasi spekulasi tidak dibenarkan secara syariah karena merupakan transaksi yang tidak jelas spesifikasi barangnya. Dalam motivasi memegang uang dalam berjaga-jaga, yaitu contohnya bencana atau tragedi. Jadi pengambilan keuntungan dalam Islam betul-betul harus bersinggungan dengan aktivitas real atau produktif. Dari klasifikasi motivasi seseorang memegang uang atau money demand, terlihat bahwa dalam keuangan Islam tidak ada kecenderungan uang beredar berlebih-lebihan dalam perekonomian, yang umumnya karena motivasi untuk spekulasi. Sedangkan contoh spekulasi yaitu FX, yang kedua stok, yang ketiga derivatives, yang keempat commodities. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu kebijakan moneter syariah di Indonesia. Yang pertama itu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Terus konsep dasar dari manajemen moneter dalam Islam yaitu adalah untuk tercapainya kelancaran penyediaan uang dalam rangka memfasilitasi aktivitas ekonomi produktif yang dilakukan oleh sektor usaha. Next. Selanjutnya itu instrumen moneter syariah. Instrumen kebijakan moneter dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu instrumen langsung atau direct instrumen yang dilaksanakan oleh bank sentral melalui penetapan ketentuan, baik harga maupun kuantitas, serta ditujukan untuk memengaruhi kondisi neraca dari bank komersial, seperti giro wajib minimum atau GWM, penetapan suku bunga, dan pembatasan kredit atau kredit ceiling. Yang selanjutnya itu instrumen tidak langsung atau indirect instrumen yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memengaruhi kondisi likuiditas pasar uang antara lain melalui operasi pasar terbuka. Next.
Selanjutnya itu instrumen moneter syariah yang digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu Giro Wajib Minimum atau WGM, yang merupakan instrumen standar fraksional reserve banking atau FRB, sistem yang bertujuan untuk membatasi ekspansi uang dan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, baik BUS atau Bank Umum Syariah maupun UUS atau unit usaha syariah, yang diwajibkan memelihara GWM pada tingkat persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK dalam rupiah dan valuta asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terus selanjutnya itu yang kedua, fasilitas pembiayaan atau FPJPS dan fasilitas simpanan dan instrumen LOLR yang merupakan instrumen moneter yang berperan sebagai leader of last resort atau LOLR adalah fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah atau FPJPS dan fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah atau FASBIS. Dan selanjutnya itu definisi dan ruang lingkup dari fasilitas pembiayaan dan fasilitas simpanan sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah yaitu FPJPS yang seperti dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI tahun 2003 tentang fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah, bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah sebagaimana bank konvensional menghadapi resiko likuiditas berupa kesulitan pendanaan jangka pendek. Kesulitan tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk dibandingkan dengan arus dana yang keluar. Kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro bank syariah pada Bank Indonesia menjadi negatif. Yang kedua yaitu fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah atau FASBIS dengan akad wadiah adalah fasilitas penempatan dana jangka pendek dengan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi bank syariah. Penyediaan FASBIS bertujuan untuk pelaksanaan pengendalian moneter oleh Bank Indonesia melalui uang syariah. Oleh karena itu, FASBIS dengan akad wadiah juga merupakan instrumen moneter bagi bank sentral sekaligus sebagai sarana penempatan dana jangka pendek bagi bank syariah. Selanjutnya yaitu yang C, SBA Syariah dan Repo Sukuk atau instrumen operasi pasar terbuka SBI Syariah merupakan operasi berdasarkan prinsip syariah, merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan moneter syariah dalam rangka pengendalian moneter. Bank Indonesia, berkembangnya jumlah perbankan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara berdampak pada kemampuan bank syariah dan unit syariah dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat. Dengan munculnya tuntutan pengelolaan dana oleh bank syariah dan unit usaha syariah serta pengendalian moneter oleh Bank Indonesia, perlu disediakan fasilitas penitipan dana jangka pendek yang menggunakan prinsip wadiah bagi bank syariah dan unit syariah yang bukti penitipannya berupa sertifikat wadiah Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu Repo SBSN. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, lembaga keuangan syariah kerap mengalami kesulitan likuiditas karena terjadinya time mismatch atau dana yang dihimpun bersifat jangka pendek sedangkan dana yang disalurkan bersifat jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan instrumen yang dapat menanggulangi kesulitan likuiditas tersebut. Salah satunya dengan disahkan Repo Surat Berharga Syariah SN nomor 94 tentang Repo Surat Berharga Syariah atau SBS. Selanjutnya, landscape implementasi kebijakan moneter konvensional dan syariah. Pada gambar 8.9 memberikan gambaran landscape kebijakan moneter baik konvensional maupun syariah. Konsep bank yang menggunakan pooling of funds membuat perbankan syariah juga menghadapi risiko likuiditas dan memerlukan instrumen dari otoritas dalam mengelola likuiditasnya. Bagi otoritas moneter, pengelolaan likuiditas di sisi perbankan menjadi channel untuk melakukan operasi moneter dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas harga. Dengan prinsip kebijakan yang memberikan sinyal yang sama atau one signal policy, kebijakan moneter syariah yang dimanifestasikan dalam operasi moneter syariah bergerak dalam satu arah yang sama dengan kebijakan moneter konvensional.
Operasi moneter syariah dilakukan melalui pasar tersendiri yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau PUAS, dan pasar repo syariah. Melalui pengelolaan likuiditas atau jumlah uang beredar diharapkan kebijakan moneter syariah dapat berperan dalam pencapaian target kebijakan moneter, yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Kemudian sistem keuangan syariah di Indonesia. Industri keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pada hampir semua sektornya, seperti perbankan, pasar modal, reksadana, BPRS, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, keuangan mikro, dan keuangan sosial. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2018, market share industri keuangan syariah Indonesia mencapai 8,58%. Industri keuangan syariah yang semakin berkembang pesat tentu menjadi peluang bagi Indonesia sebagai salah satu alternatif aktivitas keuangan dalam sistem keuangan nasional. Perkembangannya tentu akan berdampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air. Setidaknya, keberadaan industri keuangan syariah dapat meningkatkan inklusivitas rakyat terhadap aktivitas keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi produktif. Kemudian akad dan produk keuangan syariah. Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha keuangan syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan atau tijari dan transaksi tolong-menolong yang tidak mencari keuntungan atau tabarruk. Penggolongan akad tijari dan tabarruk dikhususkan hanya pada praktik keuangan karena dalam fikih, tabarruk umumnya dipasangkan dengan lawan katanya yaitu muawadah. Dalam hal ini, muawadah didefinisikan sebagai aktivitas pertukaran aset atau manfaat yang melibatkan dua pihak atau lebih. Penjelasan mengenai beberapa akad yang bersifat tijari atau komersial dan tabaruk atau non-komersial. Perkembangan yang terjadi saat ini menyebabkan terjadinya perubahan akad dari semula bersifat tabaruk menjadi akad yang bersifat tijari. Perubahan ini dimungkinkan karena adanya kombinasi akad seperti kombinasi akad wakalah dan ijarah menjadi akad wakalah bil ujrah atau akad wakalah yang dikenakan ujahifi. Akad kombinasi lainnya yaitu kafalah bil ujrah dan hawalah bil ujrah. Selain itu, ada beberapa akad yang sifatnya tabaruk, namun dalam praktiknya bisa disertai dengan akad ijarah yang sifatnya tijari, seperti akad robual ijarah dan qard awal ijarah. Praktik gadai yang umumnya menggunakan akad rahan bisa dikenakan ujarah bifi atas jasa penyimpanan barang gadai tersebut. Begitu juga dengan akad qard dalam syariah qard yang bisa dikenakan ujara bifi atas fasilitas pada kartu tersebut. Selanjutnya yaitu industri keuangan komersial. Di dalam industri keuangan komersial terdapat 4 sektor industri yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan pegadaian syariah. Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu aplikasi keuangan syariah ditentukan oleh prinsip yang sudah diterapkan dalam syariat Islam. Lalu kedua yaitu pasar modal syariah. Pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Berupa karakteristik khusus pasar modal yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya, asuransi syariah yaitu
perlindungan dalam bentuk produk keuangan dari situasi ketidakpastian kondisi keuangan baik yang memberikan implikasi secara individual maupun korporasi. Dan terakhir yaitu pegadaian syariah. Lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah atau rahan yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlakukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Gadai syariah, barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Selanjutnya, keuangan mikro dan sosial Islam di Indonesia. Keuangan mikro syariah merupakan bentuk yang sama dengan lembaga keuangan mikro pada umumnya, yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad, dan operasionalnya. Lembaga keuangan mikro syariah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. Lalu, keuangan sosial Islam. Salah satu aplikasi keuangan yang menonjol dalam perspektif syariah adalah aplikasi keuangan yang bercorak sosial. Aplikasi yang bersifat sosial ini dapat bermakna aplikasi keuangan yang khusus ditunjukkan bagi kelompok masyarakat duafa atau kelompok ekonomi lemah. Keuangan sosial yang aktivitasnya didominasi oleh keuangan yang bersifat sosial yaitu infak, sedekah, hadiah, hibah, atau wakaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lembaga keuangan sosial. Berikut merupakan lembaga keuangan sosial yang beroperasi di Indonesia. Basnas atau Badan Amal Zakat Nasional. Diresmikan pada tanggal 17 Januari 2001. Lembaga ini memiliki tugas fungsi mengelola zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Yang kedua adalah BWI atau Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk pada tanggal 27 Oktober 2004. BWI dibentuk untuk meminimalisir agar aset wakaf dikelola dengan lebih baik, lebih produktif, sehingga bias memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Ini adalah lembaga swasta. Keunikan dari sektor keuangan Islam berperan sebagai pelopor lembaga swasta dalam menjalankan program pemberdayaan kelompok masyarakat duafa. Next. Infrastruktur. Komite Keuangan Syariah atau KNKS. Tugas KNKS ialah mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya ada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara perdata perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN. Lembaga ini berperan dalam menjamin aktivitas keuangan syariah di Indonesia maupun dunia agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan ini dibentuk dengan tujuan menciptakan perbankan syariah yang sehat, kompetitif, efisien, dan istiqomah dalam menjalankan prinsip syariah. Okay. Ini adalah infrastruktur. Munculnya infrastruktur untuk pendukung berupa perundang-undangan, standar akuntansi, rating agensi, pengadilan, asosiasi, lembaga sertifikasi, dan Komite Nasional Keuangan Syariah diharapkan mampu menciptakan lingkungan industri yang kondusif bagi sektor keuangan syariah Indonesia. Untuk berkembangnya aktivitas ekonomi syariah, baik sektor keuangan, industri keuangan syariah, maupun sektor real atau industri ekonomi halal, perlahan membentuk lingkungan tersendiri yang saling terkait dalam perekonomian Indonesia. Ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tumpuan baru untuk memperkokoh pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.